Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Udah ada 11 orang, kita mulai aja. Karena sebenarnya waktunya agak mepet dan hari ini kita akan latihan tiga teknik ya, mudah-mudahan bisa dikerjakan dan kita bisa Kamera ya Pak. Ya, nggak apa-apa. Aplikasikan dalam kehidupan. So, Bapak Ibu dan rekan muslim semua, alhamdulillah semoga hari ini kita ngadain event salah satunya untuk bantu saudara kita di Palestina dan mudah-mudahan Allah berikan berkah kita di kegiatan hari ini karena ini adalah kegiatan yang punya dampak pada mereka yang insya Allah punya dampak pada kita semua. Nah, Bapak Ibu, jujur hari ini sebenarnya materi yang sudah lama saya dapatkan tapi tidak pernah saya ajarkan gitu. Mungkin saya pernah dapat kurang lebih 4 tahun atau 3 tahun yang lalu. Materi jarang-jarang saya bawakan karena ada salah pemahaman saya tentang konsep mindfulness gitu. Dan nanti kita akan diskusi di mana pemahaman itu ya. Nah, mudah-mudahan hari ini kita akan latihan dan totalnya sebenarnya ada 10 latihan. Hari ini kita akan bicara teori dan kemudian kita 3 latihan. Sisanya nanti kita akan kirimkan di grup 7 latihan berikutnya ya. Mudah-mudahan kita akan latihan. So, kita akan mulai karena waktu kita pendek karena ini di malam ya. Jam 9 kalau bisa sudah selesai. Oke. Sekarang saya akan mulai bagi screen. Kita akan bicara teorinya dulu. Teori tentang mindfulness. Oke. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mudah-mudahan hari ini kita menghasilkan banyak hal, yaitu kita mengingat kembali tentang saudara kita yang di Gaza yang hari ini berblokade dan krisis air ya, keracunan airnya karena perang dan sebagainya. Mudah-mudahan ini bagian dari langkah kita membantu mereka. Karena sering saya bilang kami di lokal ini bukan lembaga training walaupun kami ngadain pelatihan, tapi kami selalu mengadakan yang namanya jual beli barokah, berniaga gitu. Jadi kami berikan ilmu, kami dapatkan dana dan itu yang kami lakukan sehari-hari di setiap selama 5 tahun ini, sekaligus membuat perubahan pada diri kita, pada umat kita ya. Oke, nah sebelum mulai saya akan mencerita diri sedikit diri saya. Saya pribadi selama dari tahun 2008 saya keluar kerja 2006 2007 ya 2008 saya jadi banyak ngisi pelatihan. Pasti saya jelas di neurolinguistic program ini dan saya banyak ngajar di banyak perusahaan. Dan saat ngajar itu saya merasa bahwa yang saya ajarkan adalah ilmu yang bagus dan membuat orang paham segala buat perubahan. Namun seiring waktu saya mulai berpikir lagi, apakah benar terjadi perubahan? Apakah mudah membuat orang yang tadinya dari marah kemudian menjadi sabar? Apakah mudah membuat orang yang tadi punya pikiran berprasangka terhadap sesuatu kemudian merubah dengan begitu cepat? Kan kita punya Rasul menasihati kita kalau lagi marah, kita suruh wudhu kan gitu. Pertanyaannya, apakah terikat ketika lagi marah? Nah, saya mulai berpikir ada satu hal yang hilang dari pembelajaran kita dan pembelajaran saya lakukan selama mungkin 12 atau 13 tahun di malang melintang di perusahaan. Yaitu sebuah kondisi yang awareness, kondisi kesadaran diri bahwa apa yang kita lakukan itu belum tentu pada track yang tepat gitu. Atau justru kita berada pada kelebihan track, maksudnya justru kita melakukan sesuatu yang berlebihan dari yang seharusnya gitu. Karena beberapa kali kita ngadain event, pelatihan dan sebagainya di corporate dan sebagainya, kita baru something missing gitu. Oke, kita dapat fee dan sebagainya. Itu something missing yang kita lakukan. Gitu.
ada fulfillment yang kurang, ada sesuatu yang kurang yang seperti apa yang kurang gitu. Dan saya mulai membawa kembali pada pembelajaran 3 atau 4 tahun yang lalu lah gitu. Membuat saya mental block itu karena yang mengajari saya waktu itu orang barat dan dia saya itu paranormal gitu. Jadi membuat saya mental block gitu. Tapi seiring perjalanan saya mulai belajar tentang apa yang dia katakan. Ya, iya ya, ada benarnya. Karena manusia itu sebenarnya gini sebetulnya. Ada satu titik di mana manusia itu melupakan jati dirinya sebagai manusia. Bahwa manusia itu punya potensi untuk tumbuh, bahwa manusia itu punya potensi untuk berkembang. Di saat yang sama, manusia juga punya potensi untuk stres dan sebagainya. Satu sisi kita melihat bahwa manusia itu ada yang begitu happy-nya, begitu passion-nya, sehingga menumbuhkan dirinya begitu besar, sehingga dia yakin pada dirinya. Satu sisi kita menemukan orang yang begitu fragile, begitu mudah tergoyah oleh apapun, sehingga seakan-akan dirinya lemah gitu. Pertanyaannya mana yang lebih bagus? Jawabannya sama sebenarnya. Karena keduanya tidak berada pada satu titik di mana orang yang keep up gitu, satu saat dia akan keep down. Maksud saya keep down tuh dia satu saat akan menemukan challenge dalam hidupnya. Oke lah, teori motivasi juga fight juga, tapi pertanyaannya adalah apakah ada satu titik di mana dia merasa benar-benar down. Ini menarik karena saya pernah memberikan motivasi, bukan metode terapi. Ada seorang motivator yang lumayan ya, dia juga banyak ngisi perusahaan. Gitu. Suatu saat dia bisnis hancur, mirip kayak saya. Kalau saya akan ditipu orang, ya. kalau dia kesalahan, relatif mirip lah. Maka kemudian dan dia membuat dia down adalah Pak, saya itu motivator, tapi kok saya down. Itu menarik sebenarnya. Iya ya, Bapak tuh motivator, tapi kok saya down gitu. Justru yang lebih membuat saya down itu bukan tentang masalahnya gitu. Kok saya down? Ketika saya menghadapi ini, saya pikir saya akan kuat gitu. Dengan semua konsep, dengan semua pembelajaran, dengan semua motivasi, gaya, teknik, strategi yang saya pelajari, harusnya saya kuat. Tapi kenapa kok saya terpuruk ya Pak? Nah itu menarik. Kenapa? Karena saya lihat kita tuh kadang-kadang suka berlebihan melihat diri kita more than we should be gitu. Jadi melihat kita superhuman gitu. Pada etian sebenarnya pada satu titik ada kalanya kita down. Ada kalanya kita memahami bahwa kita fragile. Ada kalanya kita memahami bahwa kita tidak sebagus seperti yang kita pikir. Dan ketika itu terjadi, apa yang kita lakukan? Down? Atau justru kita memahami bahwa kita human gitu. Sometimes kita terjebak pada tarikan sabotase mental yang tidak produktif, dan sometimes kita juga menjadi orang luar biasa. Dan itu harusnya sebuah kesadaran. Sementara yang kita ajarkan kan, kau bisa, yes, wow, gunakan strategi. Kalau di jalan tuh ada cover sharing, whatever lah. Mau cover sharing, mau cover persuasion, teknik body posture, analog Mario, whatever lah. But at the end, itu tidak bisa jalan maksimal bila state atau apa yang di dalam diri kita itu terganggu. Kita merasa bahwa kita hebat. Pada saatnya ketika kita menemukan bahwa kita tidak sehebat seperti yang kita kira, manusia itu down. Dan disinilah kemudian saya mulai buka kembali, oh iya, gitu. There is something missing tentang bagaimana kita berpikir. Gitu. Dan memang waktu kita belajar teknik mindful, gitu, agak sedikit bukan nyeleneh, gitu. Karena kan mereka bukan muslim. Jadi menurut saya pelajari, cuma saya ambil konsepnya, kemudian saya pelajari, saya bawa lagi dengan edisi, dengan mengedit beberapa hal. Salah satu yang kita edit adalah kita itu punya power, punya kekuatan untuk melepaskan dari semua beban mental. Because we are human. Human itu dalam konteks kita superhuman. Maka sebenarnya tinggal dirubah aja. Rubah bahwa kita lemah. Yang kuat itu Allah kan. Kita hanya bisa kuat bila kita bertemu atau menemukan diri kita ketika kita merasa bersinergi dengan Allah. Di situ kekuatan sebenarnya manusia. Kita tuh akan fragile, kita tuh akan lemah, kita tuh akan takut, whatever. Apapun perasaan negatif yang kita miliki, karena kita punya jarak.
secara mental. Dan itu terasa sebenarnya kalau Bapak Ibu lagi jauh ya sama Allah, terasa sholat tuh nothing. Habis sholat itu sebenarnya seperti kita selesai dan habis itu kewajiban dan kita nggak punya perasaan apapun. Bahkan sebagian orang melupakan tadi udah sholat dunia. Gitu. Bagaimana sebuah pertemuan yang istimewa kita lupakan gitu. Dan itu menarik sebenarnya karena kita melakukannya untuk menutup kewajiban, bukan melakukannya karena kita butuh punya sebuah perasaan. Karena menurut saya sholat itu dibuat 5 kali itu karena kita tuh up and down. Karena kita tuh keseharian itu kan sering membawa kita pada kondisi-kondisi mental tertentu. Maka Allah menguncinya atau mengendalikannya dengan sholat. Tapi yang menarik ada kita sholat kadang-kadang tidak mindful kita sholat tidak menikmati sholat, tidak berada dalam kondisi sholat. Tapi kita sholat hanya sekedar untuk menjalankan fisik, tapi psikis nggak ikut. Dan itu menjadi menarik karena akibatnya dampak sholat kita tidak dapatkan seperti yang kita haruskan. Harusnya kan sholat itu membuat kita tenang. Tapi kadang-kadang sholat itu menjadi beban. Ngerjain sesuatu, tentu harus sholat. Jadi harusnya interupsi itu bukan interupsi sebenarnya. Seperti halnya kita rapat, kita harus break untuk makan. Harusnya sehabis makan itu kita menjadi lebih bersemangat karena kita fokusnya sudah ke rapat lagi. Karena semua hal yang tidak terhubung dengan rapat dan selesai itu pertama lapar dan sebagainya. Nah, sekali kita cerita dikit tentang mindfulness. Nah, Bapak Ibu, bila kita dalam keseharian, ya ini boleh review buat hidup kita. Let's say dalam keseharian kita, bila kita dalam perjalanan menghadapi yang macet segala, macet dan semua bahan kita ditunggu orang gitu, dan kita macet. Pertanyaannya, apakah kita tenang atau tidak? Dan menariknya kalau kita bisa tenang saat itu, luar biasa. Dan misalnya tetangga kita punya Toto ada mobil bagus dan dia pergi menunjukkan dia pergi ke suatu tempat yang indah di luar negeri. Kalau bisa kita tetap tenang, tidak sedikit pun ada lintasan rasa iri, itu luar biasa. Kalau kita berada dalam kondisi cinta pada siapapun, pada apapun, pada lingkungan dan semua tanpa syarat. Kalau kita bisa tenang dalam kondisi apapun, menarik nih sebenarnya. Hal itu terjadi, kita bisa tenang, kita bisa tidak iri, kita tidak terganggu oleh apapun, kita tetap berada dalam kondisi yang terjaga bahwa kita tetap tenang. Maka sebenarnya pada saat itu kita sudah tidak menjadi manusia. Kita sudah menjadi malaikat saat itu. Why? Karena kita tahu bahwa kita itu gak gitu-gitu amat. Kadang dalam hidup kita ada rasa irinya, kadang dalam hidup kita ada rasa takutnya, rasa tidak nyaman dan sebagainya. And that's human. Dan itulah manusia. Karena kita manusia, kita bukan malaikat yang tidak punya rasa itu. Malaikat yang di-create kerjanya adalah untuk menghamba pada Allah. Dia human, tapi kita manusia untuk mendekati perasaan ataupun proses seperti malaikat. Why? Karena manusia punya kapasitas. Kapasitas apa? Pertama untuk belajar, untuk tumbuh dan membuat perubahan. Jadi dengan kata lain, being perfect itu almost impossible untuk orang. Jadi menjadi sempurna itu jelas tidak mungkin. Tapi membuat transformasi, bahwa kita punya kapasitas untuk membuat perubahan, tumbuh dan belajar, itu adalah misi kita. Itu ada kerjaan kita. Dan itu bisa kita lakukan. Dengan kata lain, Bapak Ibu, menjadi sempurna itu nggak ada dalam kondisi kita. Gitu. Karena itu sempurna itu kan sebuah output ya, gitu. Sebuah output yang lengkap 100%. Padahal sebenarnya kita itu bekerja menyempurnakan diri itu kata kerja. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada orang yang sempurna, tapi yang ada orang menyempurnakan diri. Day to day, time to time, dari waktu ke waktu. Dan ini harusnya menjadi kesadaran bagi kita. Karena sering sekali kita itu menjudge diri kita, membuat vonis pada diri kita bahwa kita itu tidak sempurna karena menggunakan standar kesempurnaan yang luar biasa. Well, itu kalau bisa terjadi luar biasa, tapi realitanya enggak. Realitanya enggak.
Dan menarik sebenarnya. Jadi waktu saya belajar mindfulness, menariknya gini. Saya duduk, tenang, kemudian diajarin tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas sekali, keluarkan. Tarik nafas, keluarin, ganteng. Pikiran saya sudah kemana-mana. Pikiran saya tarik balik, gitu, untuk tetap konsentrasi penuh. Tarik nafas, keluarin. Tarik nafas, keluarin, dan mulai judgment pada diri sendiri. Kok nggak bisa mulai. Jadi katanya bisa, nggak bisa gitu ya. Tarik nafas. Lama-lama saya udah buat judgment pada diri, terus mulai ngelihat orang-orang ngapain sih itu nongkrong situ sulit. Emang bener sih, jangan-jangan mereka juga sama kayak saya. Dan membuat judgment terhadap lingkungan, bahkan trainer yang ngajarin bener nggak sih, apa iya seperti ini gitu, emang dia bisa gitu, maksudnya seperti itu. Nah, itulah mulai judgment mulai bermain di dalam diri kita. Dan akhirnya dalam itu saya tanya gitu, what happened to me? Saya bilang, oh, kata dia, Anda tidak sedang melakukan mindfulness, Anda sedang melakukan judgment dan memvonis. Anda memvonis diri, memvonis orang lain, memvonis apa. So, apa yang harus kita lakukan? Just let it come. Biarkan itu datang. Tugas kita observasi aja. Kadang dalam hidup ini kita sudah terlalu sering mencoba mengatur hidup kita, mencoba mengarahkan pikiran kita. Kemudian ketika susah, kita frustasi. Pada saat yang datang, just let it come. Biarkan aja itu datang. Observe apa yang dia lihat, apa yang terjadi dengan. Pada saat itu juga ketenangan yang kita lakukan. Karena Bapak Ibu pahami, anggap misalnya ngobrol aja ya. Mungkin kita baru 10 menit, 15 menit, 20 menit saja. Berapa kali Bapak Ibu berusaha mengembalikan kondisi, kembali pada posisi present. Present itu berapa kali? Dan cukup panjang. Jadi being a present menjadi sebuah orang yang hadir saat ini tuh challenging. Seperti challengingnya kita lagi sholat. Sholat kan kadang-kadang kita tidak menikmati sholat, atau kita tidak berada dalam kondisi mindful sholat karena pikiran itu wandering around. Dan itu menarik sebetulnya. Dan ketika wandering around, kita makin jenuh, kenapa wandering around sih, kenapa kemana-mana sih pikiran, bukannya harus fokus sholat, dan akibatnya malah nambah parah. Semakin mencoba konsentrasi, malah semakin banyak pikir kita hadir. Dan ini menjadi tantangan bagi kita. That's why menjadi orang yang aware dan menyadari bahwa kita tidak berada dalam kondisi itu, sering sekali adalah sebuah kesadaran awal dari mindfulness. Jadi kalau kita sadar bahwa kita tidak sadar, maka di sini menjadi kembali. Dan dalam konteks saya, sebenarnya saya menggunakan istighfar sebagai pintu kembali saya pada kondisi stabil, kondisi orang yang tidak lagi terganggu oleh situasi, karena kita hanya menjadi observer bagi kita, bagi pengamat hidup kita. Dan itu tentang mindfulness. Ya. Karena dalam hidup ini sering sekali yang membuat kita chaos itu bukan masalah. Bukan masalahnya, tapi tafsir-tafsir kita terhadap masalah. Dan itu yang paling mengganggu dalam hal mindfulness atau mindfulness ya. Mindfulness kan artinya adalah mind and full. Jadi mind itu pikiran, full itu konsentrasi penuh. Maksudnya pada apa yang kita lakukan. Nah, yang menarik begini Bapak Ibu. Ada riset di Harvard tentang mindfulness. Karena konsep mindfulness sekarang mulai diangkat. Harvard melihat manusia itu ternyata 47% berada di ketidaksadaran. Bayangin juga. Hampir 5% dari hidup kita itu hilang. Hilang itu artinya kita tidak berada dalam kondisi penuh. Most people 40% tidak menyadari dia hidup saat itu. Jadi imagine juga, bayangin juga. Kita lagi melakukan sesuatu, tapi pikiran kita nggak di situ. Entah kita ke bawah masa lalu, atau kita hilang ke masa depan, kita kapan, apapun itu. Kita tidak berada dalam kondisi stay atau kondisi fokus. Seperti halnya tadi saya lagi mencoba mindfulness, saya kemudian kemana-mana. Kemudian trainer saya bilang, positive practice will grow stronger.
Apa yang kamu latih akan memperkuat diri kamu. Maksudnya apa sebenarnya? Ada kajian riset ya. Kalau kita melatih apa yang kita latih terus-menerus, maka lama-lama dia akan menjadi kuat. Di bagian kita tuh ada namanya bagian neuron ya. Neuron terhubung satu sama lain, snap namanya. Jadi terhubung dengan apapun. Nah, kalau kita ada kondisi yang disebut cortical thickening ya. Cortical thickening ini, kalau kita melatih kondisi kita dari waktu ke waktu, itu lama garis-garis yang terhubung dengan data tersebut, data-data yang terhubung atau makin kuat. Misalnya contoh ya, riset di London itu ada sebuah otak di scanning gitu kuat, supir taksi yang tiap hari jalan gitu, dia itu bagian visual spasial, bagian di mana pengamatan dia, penglihatan terhadap jalan dan sebagainya itu makin kuat, makin besar, makin tebal maksudnya garis-garisnya. Seperti halnya Einstein. Einstein itu kan ketika dibelah otaknya sama. Yang membedakan garis-garis hubungan dia dengan data, pengetahuan itu tebal. Karena dia sering melatih. Sama dengan supir taksi ini. Nah, orang-orang yang suka meditasi, suka itu bagian fokus, konsentrasi, sama compassion itu bagian care sama orang itu besar. Itu namanya orang-orang. Artinya apa? Bapak Ibu mungkin pernah lihat, ada orang yang sebelum ngomong aja, kita udah tahu dia sinis. Why? Gitu. Karena dia melatih itu rasa itu dari waktu ke waktu. Akibatnya postur muka, bentuk muka itu setel kayak orang sinis. Jadi belum bicara pun kita udah tahu nih orangnya sinis. Karena postur muka dan suka kelihatan. Why? Apa yang kita latih akan memperkuat. Jadi kalau orang misalnya berlatih cenderung berprasangka, jadi saya ingat banget almarhum ayah saya. Beliau itu jaksa mungkin 40 tahun lebih. Dan sebagai jaksa, kalau nanya itu penuh sidik. Sama hal dengan polisi ya. Saya pernah satu saat waktu kerja ada salah satu ruko kita di maling. Yang menarik ada polisi saat nanyain OB kita itu, saya akhirnya langsung mengahin gitu. OB kita ditanya bukan dengan interogasi, tanyanya begini kan. Kamu tuh berkawan dengan siapa? Membuat kamu berhasil menerobos itu ruko ini. Jadi tanyanya sudah prejudis, tanyanya sudah mengajar satu titik gitu. Dan itu menarik menurut saya gitu. Kenapa? Karena dia dilatih seperti itu. Jadi orang yang terlatih itu akan terus melakukan proses yang disebut dengan getting stronger. Makin lama makin kuat. So perhatikan saja orang-orang yang tiap hari mungkin Bapak Ibu lihat ya, yang mungkin postur muka dan sebagainya itu karena memang dia melatihnya. Tidak salah kita melatih, dan ini yang terjadi dengan kita. Nah, yang menarik ada kajian tentang satu kajian yang rasa malu. Nah, ini rasa malu ini yang tidak akan bahas. Ini yang disebut malu itu begini Bapak Ibu. Ada yang disebut ini adalah substansi dari mindfulness itu. Karena mindfulness itu apakah hanya tentang attention atau attention dan intention ya. Istilahnya apakah kita hanya memperhatikan apa yang terjadi atau apa. Ternyata kajiannya begini. Rasa malu itu misalnya, aduh ini saya sudah tua, belum punya A, belum punya B gitu, malu banget saya ngadapin sesuatu. Saya nggak berhasil banget. Gitu. Aduh, ini saya sudah nikah lama, belum punya anak, apa kata orang ya. Aduh, ini saya belum punya jodoh, apa kata orang. Rasa-rasa malu itu yang orang nyebutnya rampok pada kecerdasan. Why? Gitu, rampok pada kecerdasan. Karena kajiannya sebenarnya orang punya rasa malu itu mencegah di bagian frontal cortex kita, mencegah pertumbuhan. Orang berpikir dengan membuat rasa malu itu besar, maka akan ada perubahan pada dirinya. Well, sebenarnya itu malah membuat pertumbuhan dia menjadi lemah. Dengan rasa malu itu sebenarnya dia menghindari pertemuan, menghindari berdialog itu karena membuat rasa tidak nyaman. Padahal rasa itu hanya menjadi perhatian bagi kita. Maka dalam ilmu
mindfulness ada istilah kind attention. Kind attention adalah memperhatikan diri kita dengan penuh kepedulian, penuh kelembutan, penuh keyakinan bahwa kita bisa tumbuh melewati tantangan. Suatu saat kita melihat diri kita lagi down, maka perhatikan saja ketika down. Apa yang kita rasakan, karena apa down, dan bagaimana proses down itu terjadi. Apa yang membuat kita memilih down itu dalam hidup. Just pay attention. Tapi dengan kind attention. Kind attention itu artinya bahwa, come on, saya ini hari ini, come on, hari. I know it's hard, saya tahu itu susah, saya itu, but kamu adalah orang yang diciptakan oleh untuk kuat. Come on, what should we do? What will we do dengan kondisi ini? Maka ketika saya bicara kind attention, saya langsung berkata pada pelanggan saya, almost impossible bagi saya kind attention without involving Allah in my life. Tanpa melibatkan Allah dalam hidup saya. Karena seorang yang bisa kind attention 100% pada hidup kita hanya Allah. Bukankah Allah katakan kalau kita punya dosa segunung apapun, kalau datang ke Allah, Allah akan maafkan. Jadi sebenarnya kind attention itu harusnya kita berpikir pada dan itulah mindfulness with istighfar. Karena ketika kita terjebak pada atau tersabotase oleh pikiran, maka kita ucapkan istighfar. Karena dengan istighfar sebenarnya kita membawa Allah pada diri kita, membawa Allah melibatkan pada kehidupan kita. Di saat yang sama, istighfar itu membuat pengampunan. Apa yang perlu kita maafkan? Pertama, tidak yakin Allah bersama kita. Karena harusnya, kalau yakin Allah bersama kita, harusnya tidak ada yang stres dalam hidup kita. Gitu. Yang kedua, maafkan bahwa kita punya potensi untuk tumbuh dan berkembang. Karena ketika kita down, rasa malu, bagian pertumbuhan itu berhenti, gitu, shut down istilahnya, dan yang meninggal, dan yang menarik adalah kita akan dihadiri oleh hormon-hormon negatif yang akan membuat kita makin down. Yang menarik adalah begitu kita pindah shifting bahwa semua itu ada Allah, semua karena Allah, dan karena Allah juga kita bisa bangkit. Dan kesadaran itu sebenarnya kita sedang menarik hormon-hormon positif pada hidup kita, sehingga terjadi perubahan yang bisa kita kerjakan. Oke, itu so far pembukaan kita. Bila ada pertanyaan boleh diajukan. Kita kasih waktu 3 menit ya untuk sebelum kita masuk ke pembahasan detail tentang mindfulness. So, mindfulness is about attention. Attention itu perhatian, intention niat, dan terakhir perception. Nah, terima. Oh, definitely Pak. Apakah mindfulness mempengaruhi energi? Definitely. Karena energi, frekuensi, atau vibrasi tubuh itu sebenarnya hasil dari output dari pikiran. Kita tidak bisa, gini misalnya, kita berdoa, ya Allah, berikan A, berikan B, berikan C. Amin. Begitu keluar, bisa nggak ya? Di saat yang sama, pada saat itu kita tidak mindfulness, di saat yang sama kita membatalkan doa tersebut. Dan ketika itu yang ditarik, sebenarnya yang dilupakan bahwa kita membatalkan doa karena dialog internal kita. Itu terjadi karena doa kita tidak mindfulness. Maka saya ingat sekali dulu saya punya khadimat ya, punya asisten ya, asisten rumah tangga. Jadi kalau saya pergi sama dia, kadang-kadang saya iri sama dia. Mungkin kecil di pesantren ya. Cuma yang menarik adalah dia kalau pergi kemana-mana bawa baju. Jadi dia selalu bawa tas, di tasnya ada baju, ada sarung. Karena dia tahu kita akan melewati masjid, dia akan lewatin zuhur, kita akan lewatin asar. Yang menarik kalau dia mau sholat, gitu, dia kamar mandi, ganti baju. Saya masih pakai baju yang sama. Gitu. Saya awal-awalnya bukan mau nyala, mau ribet banget. Gitu. Tapi ketika saya belajar, oh iya, sebenarnya gini. Ketika Allah menyuruh kita pakailah baju yang terbaik, sebenarnya itu akan mempengaruhi kondisi mental kita. Dengan baju yang terbaik, dengan kondisi mental terbaik, maka kembali kalau bicara Pak Hadi tadi, energi dan frekuensi tubuh kita selaras, gitu, pikiran kita selaras, pada saat itu kita siap untuk sholat. Maka lebih bagus memang berganti baju. Apalagi kita punya baju yang
kita kasih wangi-wangian di rumah ya, di rumah. Dan sholat pakai baju itu terasa setiap kita mau sholat kan terasa. Maka di kesebelasan kita selalu punya kostum ya. Karena ketika pakai kostum itu agak timbul kebanggaan, timbul sinergi, timbul saya pakai kostum tertentu. Misalnya di Persib Bandung, nah, saya karena bobotoh Persib ya, jadi kalau orang pakai jersey Persib Bandung itu kayak ada sebuah kebanggaan, saya orang Bandung, Bandung juara dan sebagainya. Dan sebenarnya itulah tentang pakaian, state kondisi mental. Dan agar kita mindfulness artinya pikiran kita ada di situ dan memperhatikan, tidak tertarik ke belakang, tidak terbawa ke depan. Dan itu tentang mindfulness. Oke, tanya lagi. Baik, kalau nggak ada kita lanjut ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi mindfulness. So what is mindfulness? Ada 3 kata, attention, intention, dan reception. Jadi perhatian, niat, dan menerima. Jadi sebenarnya pas dengan mindfulness dari Islam. Ketika kita duduk di satu tempat, gitu, kemudian kita bisa menikmati hari itu, kemudian kita bisa meniatkan hari itu ya Allah, atau kalau kita niatkan saya hari ini mau me time. Me time itu artinya bersama diri saya dan lihat apa yang terjadi, itulah reception. Maka saya sering sekali kita, aduh pusingnya butuh liburan. Great, pertanyaannya sebenarnya butuh satu tempat tertentu atau justru butuh kondisi mental tertentu yang kita pikirin. Karena sebenarnya tempat itu tidak merubah apapun, walaupun bisa mensupport. Gitu. Tapi bisa nggak kita tanpa tempat melakukan mindfulness? Jawabannya bisa. Karena yang dilakukan hanya tinggal duduk, sadari keberadaan kita, sadari juga bahwa kita hari itu ada itu, sadari juga niat kita apa hari itu. Bisakah kita netral? Mengapa netral? Nah, kembali ya. Bahwa sadar dengan sadar, kita diskusi sendiri. Sadar itu adalah kondisi di mana berisik. Dia tiap hari menganalisa, apapun dia analisa. Dia putar, dia analisa. Bahwa sadar adalah, walaupun dia punya kendali kadang-kadang sama sadar, kayak bahwa sadar itu sebenarnya ikuti perintah sadar. Kalau pikiran kita berisik, bahwa sadar juga akan terus merekomendasi hal yang berisik. Karena pikiran sadar itu tiap hari meminta data pada bawah sadar dan kemudian merespon dari sebuah stimulasi internal apa yang stimulasi eksternal atau dilakukan ke depan. Dan ketika pikiran kita sibuk berpikir, merespon, beranalisa, pikiran bawah sadar jadi kesibuk karena dia diperintah. Dan dengan membuat shutdown untuk pikiran sadar, stop, just focus on apapun yang ada di depan, biarkan pikiran sadar bawah sadar kita juga istirahat. Jadi istirahatkan analisamu sesaat untuk bisa melihat lebih detail. Karena kita itu cenderung membuat analisa tanpa perlu juga melakukannya. Jadi analisa itu bisa membuat kita tumbuh bisa, tapi bisa juga membuat kita menjadi karena kita tuh kalau itu tidak perlu analisa, yang tidak perlu dianalisa. Itu hidup kita ya. Perhatikan orang yang stres. Kenapa dia stres? Karena dia menganalisa. Dan keep running gitu. Analisa, why. Sama kayak orang lagi down, maka terlalu banyak why dalam hidup. Why it happen, why me, why whatever. Kenapa saya, kenapa ini terjadi, why. Stop. Karena mindfulness tentang, stop. Berisik, tahu nggak? Duduk tenang sekarang. Let's see what happen. Biarkan diri kita melihat sesuatu. Nah, di dalam teknik NLP ada istilah neutral state atau orang-orang suka nyebut zero mindset. Apa yang dilakukan oleh di NLP? Kita cuma jalan-jalan ke dalam muter-muter ruangan, liatin lukisan, duduk di atas itu. Misalnya kita liatin lukisannya, kemudian liatin gunung. Gunung itu ada apa di situ ya? Ada sawah, perhatikan aja. Diskusikan itu. Sampai kita menemukan detail-detailnya. Karena ketika itu terjadi, kita fokus ke situ. Dan kita mengistirahatkan pikiran analisa tadi, yang terlalu berisik di pikiran kita. Kenapa kadang-kadang kita tuh butuh tarik nafas, butuh me time. Makanya orang
suka tertipu dengan pergi ke luar kota kemana karena dipikir itu adalah solusi. Pada sebenarnya pergi keluar kota dan saya hanya memicu proses eksternal untuk membuat perasaan internalnya baik. Jadi itu dari luar ke dalam. Well, sebenarnya di dalam mindfulness itu dari dalam keluar. Gitu. Karena sebenarnya kita nggak butuh liburan, tapi butuh ketenangan pikiran. Itu tentang mindfulness. Atau mindfulness. Kalau mindfulness itu kondisi kita diam dalam konteks diam tidak berisik ya. Gitu. Diam dalam konteks pikiran sadarnya tidak berisik, bisa itu bisa. Diam itu dalam kondisi. Tapi ketika sudah terlatih, kita bisa mindfulness either ketika jalan, ketika baca buku, ketika melakukan apapun, dan itu tentang mindfulness. Oke, yang mau tanya silakan. Tuh, boleh buka kalau nggak terlalu berisik suaranya. Clear ya? Oke. Siapa mau tanya? Baru mau Saya mau tanya? tanya dikit. Pak. Ya, silakan. Mau tanya. Oh iya, dulu boleh silakan. Ya udah, siapa Mbak Palugi? Ini Palugi kalau ya saya teringat seorang sahabat Nabi yang ketika itu Nabi menyebutkan bahwa sahabat itu adalah ahli surga ya. Kan ketika sahabat-sahabat yang lain berkumpul dan kemudian satu sahabat ini dia berjalanlah melewati Nabi dan sahabatnya, kemudian Nabi menyebutkan bahwa dia itu ahli surga. Dan apa sih amalannya atau ibadahnya? Nah, yang lain kan penasaran ya. Dan kemudian dia datang ke rumahnya, nginep 3 hari. Nah, ternyata dia tidak menemukan amalan atau ibadah yang spesial, yang lebih banyak lah. Ya ibadahnya, amalannya biasa-biasa saja. Dan terakhir dia pun kemudian kan sahabat yang penasaran tadi kemudian pamit. Nah, kemudian sahabat yang disebut ahli surga itu kemudian dia menceritakan, saya tidak punya ibadah yang lebih atau khusus. Saya cuman ya bisa dibilang netral gitu ke orang lain. Saya tidak punya rasa dengki, rasa iri, gitu, rasa hasad. Saya hanya apapun yang saya lakukan ya saya biasa saja ke orang lain gitu. Malah saya mendoakan orang lain, memaafkan orang lain ya seperti itu. Jadi ya saya teringat seperti itu dan ya saya kira itu yang bisa kita jadikan pelajaran juga coach gitu. Terkait sama mindful ini ya gitu. Jadi kita harus netral ya. Jadi ketika ada emosi negatif ya kita berusaha untuk mengurangi gitu ya dan perbanyak emosi positif dan itu kan tadi gitu imbalannya jadi ahli surga gitu kan menarik sekali gitu. Ya bahkan mungkin surga sebelum surga di akhirat nanti gitu, sudah surga di dunia ini gitu. Itu kira-kira coach yang saya akan bahas, pandangan saya gitu. Saya akan bahas habis ini karena itu masuk ke materi nanti. Oke, baru Mbak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan Pak Ari bilang kalau mindful itu kondisi yang terkadang kita suka nanya why, kenapa nih, apa nih kayak gitu ya Pak ya, kalau lagi ada tumbukan gitu, lagi ada masalah gitu ya, tantangan. Itu gimana cara membedakan antara kita yang terlalu khawatir dengan satu kondisi yang sedang kena ke kita dengan kondisi menganalisis kayak misalkan SWOT gitu kan, dia harus strength, weakness, apa segala macam itu kan harus banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu tuh, pertanyaan evaluasi gitu untuk evaluasi diri. Gimana cara membedakannya kalau ini tuh evaluasi bukan untuk terlalu cemas gitu, itu gimana tuh Pak? Kita masuk ke slide berikutnya karena ini ada hubungan dengan slide berikut. It because kita harus paham kapan mindful, kapan mindless. Mindless itu kapan kita berada dalam kondisi tidak berdaya.
karena harusnya kita berada dalam posisi. Kalau saya mau cerita dulu ini sebenarnya. Present and present, hadiah dan hadirat. Jadi psikis sebenarnya kita hadir, fisik juga hadir. Dan yang menarik adalah ada bahasa Pali itu bagian dari bahasa Sanskerta, bahwa kehadiran kita harusnya sebuah hadiah. Hadiran kita harusnya sebuah hadiah, either bagi diri kita atau bagi diri orang lain. Why? Karena ini masuk pada kondisi di mana kalau kita hadir, kita tidak judgment. Nah, judgment itu sebenarnya sebuah kondisi di mana kita mindful adalah present, mindless adalah absent. Ketika kita berpikir menganalisa banyak hal, itu, maka sebenarnya kita berada dalam mindless. Mindless atau kondisi tidak mindless. Jadi kadang gini sebenarnya. Nah, kita masuk ke sahabat Rasul dulu. Gitu. Mengapa dia mindful? Karena dia present. Dia hadir. Gitu. Dia hadir sebagai makhluk Allah dan dia tahu, dalam hidup ini kan ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang apa. And kalau dia mindful, apalagi mindful dalam konteks Islam, dia tahu dia bersama Allah dan dia tahu Allah adil. Jadi karena dia mindful itu dia merasakan Allah itu adil. So if you happy, maka kehadiran kita malah Allah akan buat lebih bahagia. Gitu. Happy itu sebuah mindful, bukan sebuah judgment. Karena orang judgment saya enggak. Happy dalam konteks ini happy kita sebagai seorang yang present, hadir. Gitu. Karena happy itu pasti hadir. Hadir karena apa? Karena kita merasakan bahwa kita as human itu harusnya bahagia. Sebagai sebuah postur manusia ya, sebagai postur manusia dilengkapi dengan indera dan seharusnya bahagia. Nah, pertanyaan menarik Mbak Rum. Apa yang terjadi kalau kita menganalisa kita ini. Nah, kita lihat apakah kita sadar sedang analisa atau kita terbawa oleh analisanya. Nanti maksudnya enggak? Saya sedang analisa, means kita sadar kita sedang analisa. Yang jadi tantangan adalah ketika analisa kita masuk ke dalamnya, kita jadi bagian orang yang dianalisa. Saya gini, ya, ada orang kemarin cerita saya, Pak, usia saya sudah 45, saya belum punya apa, saya belum punya rumah, belum punya apa gitu, rumah masih ngontrak. Gitu. Terus pertanyaan menariknya adalah, terus masalahnya di mana? Ya masalahnya umur saya udah 45, Pak. Bukan itu. Maksud saya masalahnya di mana? Yang membuat dia stres itu karena dia membandingkan dengan orang lain, membandingkan apa. Pada kita paham sebenarnya bahwa membandingkan itu tidak membuat kita mindful. Karena ujung dari perbandingan itu judgment ya. Judgment bahwa you tidak sempurna, you jelek, kembali shame tadi itu. Shame apa? Yang merampok pikiran kita gitu. Jadi pikiran kita terampok oleh tadi. Dan akibatnya apa? Stress. Why stress? Karena ada judgment. Ya kembali cuma saya nggak ceritakan di awal tadi saya ceritakan kalau kita bisa sangat tidak stres, tidak orang itu kita happy, tetangga kita beli mobil baru, teman kita beli mobil, nggak ada slide sedikit pun rasa iri gitu lah. Itu bukan manusia. Itu malaikat namanya. Jadi bukan. Oke, kadang-kadang kita terjebak, kadang-kadang kita tertarik orang. Oke, tapi mindful itu means kita transform balik gitu. Kita bisa balikin kita. Itu maksudnya gitu. Jadi saya cerita ke teman-teman kalau jadi Pak, saya kalau habis belajar NLP saya nggak stres lagi. Ya, itu aneh menurut saya. Karena stress itu just part of the life gitu kan. Sometimes stress itu membuat kita tumbuh, stress itu membuat kita bergerak dan sebagainya. Tapi stres yang berlebihan sehingga menguasai hidup kita, itu namanya tidak mindful. Kadang-kadang kita iri kadang istighfar itu menjadi jalan pembuka. Kemarin tanya Mbak Iman ya. Oh ya kembali sederhana istighfar back to you. Istighfar itu kembali. Ini nggak mindful tuh. Istighfar itu pintu leverage alat untuk kembali ke mindful. Mindful itu dalam konteks saya, dalam konteks saya adalah mindfulnya ketika kita sadar bahwa kita makhluk Allah, kita sadar Allah itu telah berkuasa di adilnya, kita sadar bahwa takdir dan rezeki ada di tangan Allah.
Itu masih mindful dalam konteks kita ya, konteks Islam ya. Tentu kalau teman-teman Bapak Ibu lihat di dalam konteks lain beda. Saya mindful ketika sadar bahwa dia human. Kita manusia, kita telah diberikan banyak hal, apalagi rezeki semua sudah ada, tentu kita harus cari gitu. Tapi di saat yang sama, ketika kita malam seperti kayak gini, pahami bahwa semua sudah selesai. Karena dengan cara itu kita jadi punya clear fact, kejernihan kita melihat dunia dengan lebih jelas. Bahwasanya bukan berarti orang mindful itu dia tidak punya target kerja, jelas punya. Tapi ketika malam hari terutama, ketika kita berada dalam kondisi di mana there's nothing you can do, maka mindful itu menjadi menarik. Dan sholat itu harusnya mindful. Yang jadi tantangan, sholat itu kita tidak memisahkan, tidak bisa memutus pada kondisi sebelum sholat dan kondisi setelah sholat. Atau sholat ini habis melakukan apa aja. Enjoy your time. Nikmati waktumu ketika sholat, karena itu waktu terbaik. Ketika ke rumah, ada anak, ada enjoy your time. Karena itu nikmati waktumu bersama keluarga. Yang jadi tantangan kan orang membawa, tapi kan nanti gimana? Nanti gimana kan tetap aja. Nanti gimana kan ke depan. Tapi yang sekarang hari ini kita mau apa? Hari ini mindful di dalam kondisi apa? Without judgment. Karena judgment itu akan membuat kita mindless dan akibatnya kita absent. Kita tidak present. Kita tidak berada di situ. Fisik ada di sana, tapi pikiran entah ke depan gimana dan sebagainya. Mindful itu membuat orang tidur nyenyak. Dan saya melihat yang paling mindful dari Rasulullah ya. Rasulullah ada orang pernah berkata pada saya begini, Pak, saya tuh pengen hidup tenang nih Pak, dapat duit segala, pokoknya buat keluarga beres, kemudian saya akan sholat seterusnya gitu. Well, saya bilang itu nggak pernah akan terjadi. Karena Rasul itu dari awal hidup sampai akhir meninggal, gitu. Hidup di tengah peperangan, hidup di tengah challenge, lebih baik karena challenge itu membuat kita tumbuh. Gitu. Tapi Rasul menghadapi dengan tenang, sabar, itulah Rasulullah. Gitu. Sudah banyak cerita lah tentang bagaimana Rasulullah Nabi kita ini ya, apalagi sekarang hari Maulid ya. Gitu. Dia mindful dalam kondisi apapun. Kalau lihat saya banyak kajian, ini sebuah sosok ya yang ngadepin masalahnya istrinya lebih dari satu ya. Kita kadang-kadang punya istri satu, istri dua aja pusing. Ngadepin masalah negara, perang dan sebagainya dengan kondisi yang mindful sampai. Dan itulah Rasulullah. Ngadepin challenge dengan gitu. Beliau itu tidak pernah mindless. Dia tetap absen, dia tetap present dalam kondisi apapun. Jadi tidak bisa pernah absen dalam hidup. Jadi mindless. Jadi pertanyaan tentang apa yang membedakan kapan kita menganalisa tentang hidup dan kapan kita menganalisa tentang apa untuk pertumbuhan. Maka terlihat aja ketika kita melakukan analisa apakah kita perlu judgment atau hanya analisa. Judgment itu artinya coba kemarin gini, coba kemarin gitu. Kita tersita oleh masa lalu maka itu judgment. Atau kita hilang ke masa depan, nanti depan gimana, nanti depan kita juga sebenarnya hilang. Gitu kan. Jadi ketika menganalisis sesuatu, analisis saja. Gitu. What next? Gitu. Apa yang dilakukan? Bukan berarti buat judgment pada diri kita. Gitu. Kalau kita misalnya salah melakukan sesuatu dan kita perlu perbaikan diri, maka yang harus diperhatikan bukan tentang aduh coba begini waktu dulu. Nah, itu judgment. Tapi oke, saya belum terampil di sini, maka next time saya akan belajar begini. That's it. Karena masalah itu sebenarnya yang jadi tantangan bukan masalahnya, tapi emotional attachment. Emosi yang melekat di peristiwanya membuat kita jadi down. Nah, emotional attachment disisihkan, jadi yang tinggal ada tantangan masalah-masalah diselesaikan secara teknis. Itu harusnya kita mindful ya. Nah, sekarang saya akan masuk sedikit. Di dalam teknik NLP ada istilah metamodel. Metamodel adalah sebuah alat, sebuah media untuk memfilter data yang masuk dengan cara Bayesian, generalization, distortion. Jadi kalau Bapak Ibu cerita film misalnya gitu, film itu ceritanya 2 jam dan begitu cerita cuma 10 menit atau 15 menit. Tercover semua. Nah, tentu ada scene yang dipotong, ada generalisasi, ada ini penting dan tidak penting gitu. Itu bagus
Karena itu akan memfilter data yang masuk dan kita nggak punya. Konon. Nah, saya nggak tahu perdebatannya. Karena orang yang tidak punya kemampuan memfilter data yang masuk, dia orang itu jadi autis. Autis itu dia cenderung lihat ke atas. Karena pusing dengan data yang masuk. Nah, cuma generation dan distorsi itu sering sekali menimbulkan asumsi. Salah satu bentuk asumsinya sinisme, prasangka atau memvonis baik emosi orang lain maupun emosi sendiri dan ketakutan. Gitu. Nah, sinisme, prasangka atau vonis diri, vonis pada orang, ketakutan itu sering membuat kita jadi mindless. Kesadaran bahwa kita tergerak atau terbajak pikiran kita oleh sinisme, prasangka, ketakutan itu. Tentu kalau kita satu saat ada kita langganan ya, kita dagang gitu. Atau ada orang pakai tapoan datang anting, itu datang ke toko kita. Terus di saat yang sama pasti kita waspada. Kenapa? Karena ada sinisme di dalam. Ini bukan jelek ya, sinisme, prasangka atau vonis ketakutan itu kadang-kadang ada yang bagus juga. Karena itu membuat kita waspada. Namun di satu sisi, kadang itu membuat kita juga terjebak atau terbajak emosi kita. Maka tugas kita adalah ketika terjadi ini mindful. Bagaimana mindful nanti kita belajar mindful. Tapi maksud saya kadang-kadang prasangka, asumsi, ketakutan itu sebenarnya hasil proses kerja pikiran yang terlalu sibuk menganalisa. Dan kadang-kadang dalam konteks tertentu ini membuat kita stres. Nah disitulah kita butuh mindful. Oke, duduk, kemudian lihat orang, bisa orang pakai tato. Oke, dia dagang, clear, gitu. Dia beli, layani dengan baik, kemudian udah, gitu. Tanpa perlu ada sinisme, prasangka, ketakutan dan sebagainya. Karena ketiga ini hasil kerja pikiran yang mengurangi kondisi kesadaran kita penuh saat melayani orang atau kelompok. Oke, saya ingin cerita sedikit tentang kesadaran penuh yang harus kita lakukan. Mindfulnya Islam itu sebenarnya adalah membawa diri kita jauh lebih tinggi ke suatu tempat di mana kita pernah berjanji pada Allah. Oh, kita meyakini bahwa Allah itu esa. Kita pernah berjanji pada Allah bahwa qalu bala syahidna, saya menyaksikan semua bahwa Allah itu esa. Dan harusnya di situ juga sebuah mindful bahwa kita bersama Allah, zat yang maha kuasa, zat yang bisa menyediakan apapun, dan zat yang lebih besar dari apapun tantangan yang kita hadapi dalam hidup. Dan itulah mindfulness menurut Islam. Jadi ketika kita duduk mindful, sebenarnya bukan saja kita merasakan kehadiran kita, tapi juga kita merasakan Allah hadir pada diri. Dan itu bukan membuat kita stres, tapi itu membuat kita kuat. Karena Allah itu sumber maha kuat. Jadi dalam Islam itu kalau bicara mindful itu artinya yakin Allah pada kita, dan kita yakin kita pernah hadir pada satu masa lalu yang membuat kita yakin bahwa Allah bersama kita. Dan itu tertulis di Al-Quran. Jadi kalau mindfulness dalam Islam suatu kesadaran hadir secara fisik dan secara psikis bahwa kita hadir, pikiran kita hadir, di saat yang sama kita juga hadir bahwa kita pernah berjanji pada Allah bahwa kita telah akan meyakini Allah itu esa, Allah itu besar di setiap konteks hidup kita. Dan harusnya itu membuat kita yakin bahwa apapun yang ada di hadapan kita itu adalah sebuah ujian dan kita bersama Allah menghadapinya. Dan kalau Allah bersama kita, tidak ada yang bisa menghentikan kita. Dan itu sebenarnya mindful dalam Islam. Jadi kesadaran bahwa kita adalah makhluk Allah, kesadaran bahwa kita diciptakan dengan penuh sumber daya, dan kesadaran bahwa Allah akan memperhatikan hidup kita. Jadi kita bertanggung jawab, di saat yang sama kita diberikan kekuatan. Dan itulah mindful. Oke. Saya mau cerita ini sedikit. Kemarin ada yang tanya soal Ho'oponopono. Pernah tahu cerita ini? Sebuah teknik dari Hawa yang dari seorang dokter rumah sakit jiwa. Jadi dia masuk ke sebuah rumah sakit jiwa yang bahaya ya, gitu. Jadi gila, orang sakit jiwanya sudah kadang-kadang orang nusuk dan sebagainya. Jadi kalau kita berjalan di situ bahkan kita harus mepet tembok.
untuk tidak tertusuk dan sebagainya. Si dokter ini hanya melihat daftar pasien, bahkan tidak kunjungi pasien, kemudian dia bilang, nah, keyakinan di Ho'oponopono sebenarnya keyakinan pada Tuhan juga paling saya gitu. Dia katakan semua yang datang pada saya adalah tanggung jawab saya untuk menyelesaikan. Maka dia berdoa, cara doanya adalah 4 itu. Nah, ya saya minta maaf, saya mencintaimu, mohon saya dimaafkan, terima kasih. Dan konon loh ya, karena saya kira ada yang kajian. Konon rumah sakit, 2 bangsa rumah sakit itu menjadi sehat total, dan bahkan rumah sakit jiwa itu sekarang ditutup karena tidak ada pasien lagi. Itu menurut teknik konon. Tapi memang ada sains di balik itu, yang nanti kita akan cerita. Di sisi lain kita punya kekuatan istighfar. Kita sudah tahu cerita tentang istighfar, bisa menyelesaikan ekonomi, bisa menarik rezeki, termasuk menarik Imam Ahmad, sebuah cerita yang. Nah, sebenarnya di balik cerita ini ada sebuah cerita pakai kekuatan jadi balik tubuh kita kan listrik sebenarnya. Ini panjang ceritanya. Cuma di balik tubuh kita ada elektron, dan elektron itu listrik. Jadi listrik itu mengalir di dalam tubuh kita. Dan menariknya listrik ini sangat dipengaruhi oleh pikiran kita. Dan kata itu ekspresi dari pikiran. Dan ketika kita mengatakan sesuatu, maka terjadi proses perubahan listrik kita. Dan listrik kita punya kemampuan meresonansi kayak magnet. Dan magnet ini adalah menarik hal yang baik. Kalau pikiran kita baik. Kalau pikiran kita saja menarik hal yang baik. Yang menarik adalah kalau kita berada dalam kumpulan orang-orang baik, berpikir baik, timbullah medan maut. Medan maut itu sebuah kekuatan yang disatukan dan bisa menarik apapun. Makanya konsep Ho'oponopono itu menggunakan pemahaman itu. Begitu juga sebenarnya istighfar kita. Kalau kita istighfar 1 orang, kemudian kita ajak orang lain beristighfar 2-3 orang, bahkan mungkin sampai 1.000 atau 1.000 orang, maka bisa akan sama kita sedang membangun medan maut kebaikan untuk menarik hal baik bagi negeri kita. Baik, itu sekilas. Saya akan tutup dulu sebelum kita latihan. Oke, ada pertanyaan? 5 menit. Mindfulness harus kondisi diam, yes, diam dalam konteks pikiran kita harus diam, pikiran sadar. Pikiran bawah sadar kita memonitor apa itu. Baik, nggak ada pertanyaan? Oke, kita latihan sekarang. Tanya Coach. Ya, silakan. Mindfulness ini kan ini ya apa ya, kan ada beberapa istilah gitu ya, ada yang bilang tadi present, hadir, ya. Ada yang bilang netral gitu ya. Terus ada lagi pendekatan, ada yang lagi, jadi ini saya pernah baca itu, jadi dia present dan pikirannya hadir saat ini, tapi tidak berpikir yang lain gitu. Jadi tidak ke belakang, tidak ke depan. Jadi dia bilang gini, pikiran berpikir untuk tidak berpikir, Coach. Jadi pendekatan agak mikir mungkin, mikirnya gini. Pikiran berusaha untuk berpikir, tidak berpikir apa? Perusahaan berpikir untuk tidak berpikir gitu. Artinya dia diam, dia nol, dia present gitu ya. Apakah itu bisa pendekatan bisa dipakai nggak, Coach? Ya, present mean hadir. But pikiran itu robisik, Pak. Gitu. Jadi ketika kita berpikir untuk tidak berpikir, kita malah berpikir, Pak. Gitu. Jadi tugas kita bukan berpikir tidak berpikir, kita fokus ke satu hal, yaitu diri kita. Jadi kalau kita lagi nyuci baju, gitu, jangan mikir kemana-mana, cucilah baju. Lihat dari sabunnya, cucinya, enjoy the time. Gitu. Kan kayak kalau Bapak Ibu terutama ya, udah lama pulang dari keluar kota atau tuh cucian numpuk. Gitu. Sebenarnya cucian tinggal taruh cucian, cuma jadi membuat kita malas melakukan apa? Karena judgement kita terhadap cucian. Aduh, ini nanti banyak, saya kan ngabisin waktu dan sebagai judgement kita terhadap cucian membuat kita berat melakukan. Tapi ketika just jump, lakukan jump itu, taruh langsung air, kemudian kasih sabun, kemudian cuci, enjoy the time, nikmati waktunya, maka itu menjadi ringan. Karena apa? Karena tidak ada judgment.
terhadap itu. Yang membuat berat tuh karena aduh nanti saya bakal nyanyi, aduh banyak waktu keluar dan sebagainya. Itu yang jadi masalah. Teman-teman anak-anak S1 skripsi, saya tanya gitu, kenapa sebenarnya nggak jadi-jadi? Oh, jadi yang jadi tantangan bukan tentang skripsinya, pikiran kita terhadap saat melakukan skripsi itu seakan-akan sebuah kerjaan berat. Kerjaan berat itu sebuah judgment. Before you do, ada kerjaan berat. But ketika kita melakukan dengan baik, sebenarnya nggak jadi masalah. Sama seperti anak yang suka main bola. Main bola itu berat, Pak. Main basket itu berat loh. Gitu. Tapi mengapa dia tidak merasa berat? Karena menikmati permainannya, Pak. Main bola, main gua-prakan, main bola jabret, harus lari kemana-kemana kan gitu. Harusnya sebenarnya tidak mau, tapi karena dia menikmati permainannya, maka semua menjadi tidak berat. Sama Bu Nur, mindfulness apa misalkan Ihsan? Oke. Jadi itu mindfulness konteks Islam juga, karena di dalam mindfulness konteks Barat atau konteksnya itu kita diminta bahkan tidak membawa apapun. Mindfulness just see, hear, and feel. Tapi waktu saat masuk kita bicara tentang kindness attention, maka saya bilang ini harus bawa Allah ke dalam diri kita. Karena kindness itu bersumber dari Allah. Jadi bisa sebut dengan insan. Insan itu artinya meyakini Allah ada yang hadir, dan itu mungkin bisa dibilang. Cuma meyakini Allah hadir dalam konteks ketika Bapak Ibu nyuci, maka Allah hadir saat itu. Ketika Bapak Ibu berjalan, maka Allah hadir saat berjalan. Dan mungkin itu benar insan gitu. Artinya kita meyakini Allah dan enjoy, karena Allah tuh suka manusia yang sebenarnya menikmati hari, mensyukuri waktu. Dan ada yang menarik begini sebenarnya. Pagi kita bangun, beberapa orang bangun dengan penuh rasa aduh, ini bangun begini lagi nih, satu bangun lagi ini. Akibatnya apa? Dia nggak enjoy deh. Sebenarnya kita kalau kita mengalami ketika bangun, alhamdulillah, nikmati waktu bangun kita. Karena pada saat itu bangun ada orang yang tidak bangun lagi kan. Tapi kita masih diberi kesempatan bangun. Dan apa yang kita lakukan untuk dunia, untuk Indonesia, untuk negeri kita, untuk tetangga kita dan sebagainya. Dan itu sebuah anugerah. Makanya tadi saya bilang lah, kehadiran itu harusnya sebuah anugerah, baik bagi diri kita maupun lingkungan kita. Karena hadir aja sebuah anugerah. Oke, clear ya? Saya akan tapi nggak dilatih ya, karena latihnya butuh waktu. Cuma saya mau ajarkan tentang 3 teknik. Teknik pertama ini Bapak Ibu bisa lakukan kalau kondisi lagi fed up, lagi butuh apa? Tenang. Latihan pertama. Ini saya nggak akan latih karena waktu kita mepet. Cuma kita akan latih. Saya akan kasih tahu, ajarin aja ya. Langkah pertama adalah ini latihan dasar, namanya mengejar kelinci. Chasing rabbit. Mengejar kelinci adalah nanti kalau Bapak Ibu lagi pusing apa-apa. Ini sebenarnya cara sederhana. Kalau kita pusat konsentrasi, sudah kontrol apa, ini cara sederhana. Latihan pertama duduk tenang. Nafas kita, tarik nafas, keluarin. Tarik nafas, keluarin, nafas. Nafas perut ya, kemudian keluarin. 3 atau 4 kali, kemudian pejamkan mata. Nah, saat pejamkan mata, perhatikan saya nafas yang masuk dan keluar. Perhatikan nafas yang masuk, keluar. Biasanya kalau saya pakai warna. Nafas yang masuk memberikan kedamaian. Nafas yang keluar mengeluarkan kepenatan. Nafas yang masuk kita pakai warna. Kalau saya suka warna biru, saya bayangkan warna biru. Nafas yang masuk warna biru, keluar saya bayangkan warna hitam. Nafas masuk, biru masuk, hitam keluar. Bayangkan warna biru memberikan kedamaian. Warna hitam mengeluarkan racun dalam tubuh. Racun karena stres, racun apa. Lakukan 3-10. Setelah itu, tuliskan kata kelinci. Kelinci, K-L-I-N-C-I. Nah, kemudian perhatikan kata kelinci sampai kita tarik nafas, keluar. Perhatikan kata kelinci. Kemanapun berada, perhatikan saja.
Oke, lakukan ini 5 sampai 10 menit sambil menarik nafas. Relax aja. Tugas kita ada memfokuskan pada kata kelinci. Ikuti kemana pergi. Latihan ini sebenarnya latihan tentang fokus dan latihan mengobservasi tanpa intervensi. Jadi ini membuat kita tenang karena kita melatih. Kadang-kadang pikiran itu terlalu banyak berisik. Just fokus pada kata kelinci aja. Biarkan istirahatkan fisik kita. Enjoy the time. Nikmati bagaimana kelinci itu pergi. Kata kelinci itu bergoyang-goyang dan sebagainya. Nikmati itu agar kita menjadi lebih tenang. Karena kadang-kadang itu mengistirahatkan pikiran kita. Satu ya. Ini bisa 5 atau 10 menit. Kita 5 menit. Kemudian pindahkan. Setelah itu masuk ke latihan 2. Tarik nafas sampai selesai kelinci. Katakan terima kasih pada kelinci. Dan tarik nafas, sadari hati kita. Nah ini tentang kesadaran. Namanya eksistensi. Menyadari eksistensi. Tarik nafas, keluarin. Sadari kaki kita. Sadari setiap jempol, setiap jari yang ada di kaki kita. Mulai kaki kanan, 2 jari. Sadari jari manis. Sadari jari manis, sadari jempol, 2 jari. Ingat kaki kiri. Setiap senti organ tubuh. Kemudian katakan terima kasih kaki yang selama ini telah menopang saya. Duduk diam dan dengarkan responnya. Ada semuanya bahasa apa? Pindah ke petis. Kalau Bapak Ibu bisa lakukan ke setiap organ itu lebih bagus. Nah, yang indah adalah ketika Bapak Ibu mengucap itu sambil mengucapkan istighfar. Istighfar untuk apa? Kan kita hidup ini kadang-kadang tidak lepas dari rasa salah. Kadang-kadang mungkin tempat kaki kita pernah melangkah ke tempat yang Allah tidak sukai. Istighfar lagi. Bayangkan, katakan dalam kalau saya dari ya Allah, bila ada kaki yang melakukan sesuatu yang tidak Engkau sukai, mohon tunjukkan. Biasanya suka ada gambaran atau apapun gitu ya. Ketika itu ucapan astagfirullahaladzim, maafkan ya Allah. Naikkan levelnya ke paha, ke perut, ke jantung, ke sampai ke otak dan seterusnya. Melakukan itu mungkin bisa 10 menit, bahkan kadang-kadang sampai setengah jam. Karena kita berterima kasih ke setiap organ. Latihan 1, observer. Latihan kedua, ucapan tapi observasi. Observasi respon kaki kita ketika itu. Kita ucapan dulu terima kasih, observasi apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan. Itu latihan meditasi ataupun zikir sederhana. Dan sisipkan kata istighfar, tidak terlintas ada yang salah dari kegiatan kita, termasuk mata kita, termasuk apapun organ kita. Nah, tidak harus sekali. 1, 2. Terakhir, nah ini terakhir nih sekarang dan berapa itu? Oh, 15 menit. Oke, terakhir ini caranya sederhana. Yang terakhir ini sebenarnya saya ingin Bapak Ibu lakukan, tapi karena waktu kita karena ini bisa setengah jam sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu mau luangkan waktu lagi kosong, kayak besok liburan gitu misalnya, lebih bagus meditasi seperti ini ataupun lakukan ini. Ini sebenarnya ini menurut saya paling bagus. Saya kalau di stres lakukan ini lagi. Jadi ini caranya, gitu ya. Duduk tenang, tarik nafas, sama biasanya lanjutin kalau 1 sampai 3 sebenarnya bisa sejam sendiri itu. Kalau punya waktu ya, gitu. Tapi kalau 1, 2 cukup. Yang 3 bisa pada saat Bapak Ibu punya waktu. Ini duduk tenang, tarik nafas, kemudian rasakan kehadiran kita di situ. Rasakan kaki yang menempel ataupun di mana, rasakan tubuh, rasakan, lihat, dengar, dan rasakan. Ketika pejamkan mata, lihat apapun yang muncul pada diri. Kemudian dengarkan suara-suara sekitar kita. Bagus. Dan sekarang bayangkan, dengarkan, rasakan. Saat tubuh kita naik ke atas. Ini bayangin aja, tubuh kita naik ke atas. Naik ke atas, sehingga kita bisa membayangkan tempat di bawah. Kita bisa lihat di bawah. Bagus.
Dan kemudian kita naik jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi melewati atap rumah. Dan kita bisa melihat rumah kita di bawah. Dan kemudian kita naik lagi jauh ke atas. Jauh ke atas. Kita bisa melihat kota kita. Dan kita naik jauh lebih tinggi. Kota kita mengecil. Kita bahkan bisa melihat ibu kota kita. Terus naik lagi, kita bisa melihat provinsi kita. Naik lagi, kita bisa melihat jauh lebih luas. Bahkan kita melihat Indonesia. Jauh lagi, naik lagi ke atas. Kita bahkan bisa melihat benua lain. Benua lain, dan kita terus naik ke atas. Terus naik ke atas. Kita bahkan bisa melihat dunia dari atas. Jauh naik ke atas. Entah kapan kita terus naik ke atas, naik ke atas. Di bawah makin kecil. Dan yang menarik kita terus naik ke atas, entah dimanapun itu, dan tubuh kita terbelah dan terburai. Kita tidak eksis lagi. Pada saat itu ucapan berkali-kali, kita bukanlah tubuh kita. Kita bahkan bukanlah pikiran kita. Kita bukanlah tubuh kita. Kita bahkan bukan pikiran kita. Ucapannya sampai 10 kali. Kita bukanlah tubuh kita. Kita bukanlah pikiran kita. Terus naik. Dan lihat dengan dasar kita ini sebutnya. Itu. Bagus sekali. Dan samar-samar kita terdengar sebuah suara dari atas. Sebuah perkataan yang entah apa terdengar kembali begitu jelas. Ada suara mengatakan, bukankah aku ini Allah? Bukankah aku ini Tuhanmu? Dan ada suara mengatakan, mirip dengan suara kita. Ya, aku menyaksikan, kalau ada Tuhanku, kalau ada Allah. Dan itulah sebuah titik kesadaran bahwa kita saat itu, mulai hari itu, diingatkan kembali janji kita. Sadar kita bahwa Allah pernah hadir dan kita pernah mengucap janji pada Allah. Dan rasakan itu sebagai sebuah perasaan yang kuat dalam diri. Dan kita akan membawanya kembali turun ke bumi. Membawanya itu sebagai bekal kita di dalam. Dan rasakan kita bukan saja harus bertanggung jawab pada perbuatan kita, tapi Allah menitipkan kekuatan pada kita untuk mengelola dunia. Dan di saat yang sama kita hadir Allah bersama kita. Rasakan sesaat, bila sudah yakin, kembalikan tubuh kita. Perlahan demi perlahan. Perlahan demi perlahan. Turun terbentuk lagi tubuh kita. Menuju kesempurnaan. Turun lagi. Kita bisa melihat dunia. Turun lagi. Melihat Indonesia. Dan turun menuju kota kita. Dan perlahan turun kembali kepada kesadaran kita. Turun masuk dari kondisi present, kondisi hari ini. Kondisi di mana kita diingatkan kembali tentang janji kita, tentang jawaban kita. Dan kondisi di mana kita diingatkan kembali tentang Allah, kekuatan Allah bersama kita. Bagus sekali. Dan dengan kesadaran ini, saya ingin Bapak Ibu membayangkan apa yang terjadi pada hidup kita. Perhatikan bagaimana sholat kita ketika kita berada dalam kesadaran. Perhatikan saja apa yang terjadi ketika kita mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, dengan ingatan yang baru kita bawa. Dan apa yang terjadi ketika ruku, menundukkan diri di hadapan Allah. Kalau hadir seakan-akan karena kita diingatkan kembali tentang kesadaran tersebut. Bagus sekali.
Dan itulah kondisi kesadaran kita. Dan lihatlah bagaimana kita hidup sehari-hari dengan kesadaran ini. Apa yang terjadi ketika kita hadapi tantangan dalam hidup? Apa yang terjadi bila kita tidak punya uang, atau tidak punya sumber daya? Kemana kita akan menghadap? Dan bagaimana kita menyelesaikan? Apakah Allah hadir saat itu? Bagus sekali. Tetapi lihat dengan rasakan. Bila sudah, tutup zikir ini dengan cepat akan istighfar 3 kali. Sudah siap, boleh kembali ke rumah. Buka mata. Itulah tentang mindfulness kita. Jadi latihan 1, latihan 2, latihan 3 ada latihan awal. Dan Bapak Ibu bisa lakukan ini setiap hari untuk latihan 1 dan 2. Kalau latihan 3 kadang-kadang saya lakukan jelang tidur. Karena tidur menjadi lebih nyenyak dan tidur menjadi lebih terasa berkahnya. Bahwa hidup kita punya dampak bagi diri dan lingkungan, dan kita selalu berada dalam pandangan Allah, kita selalu bersama Allah dimanapun, kemanapun. Dan jadikan ini sebagai sebuah momen kehadiran kita. Jadi kapanpun nanti Bapak Ibu melangkah, melakukan proses hidup, Allah hadir di situ. Karena kita telah mendengarkan suara-suara di atas langit. Oke, itulah langkah kita, Bapak Ibu. So, ada pertanyaan sampai sini? Tentang latihan 1, tadi mengejar kelinci untuk melatih observasi kita. Latihan kedua, kita membangun eksistensi diri dari setiap organ-organ yang ada. Latihan ketiga, kita diingatkan kembali tentang Allah dengan membelah diri kita, mengembalikan kita pada kondisi yang kecil-kecil, bahkan sebagian mengilustrasi sebagai sebuah cairan. kemudian mereview kembali suatu waktu, suatu momen di masa lalu, di mana kita sebelum jadi ada jasad, kita pernah berjanji pada Allah dan membawa kesadaran itu keluar jauh lebih bagus. Oke, ada pertanyaan tentang ini, tentang latihan ini? Ingat, ini hanya jadi keterampilan kalau dilatih. Jadi kita inginnya sebenarnya latihan ini seharian, karena baru 3 latihan itu sebenarnya bisa habis 1 jam atau 2 jam. Karena menarik sebenarnya. Bahkan beberapa orang ada yang menghabiskan waktu sampai 1 jam untuk latihan yang ketiga saja. Tapi latihan ketiga itu indah kalau Bapak Ibu melakukan jelang tidur. 1, 2 pagi hari, yang ketiga itu jelang tidur. Karena itu latihan yang membuat kita lebih clear, lebih menerima apa yang terjadi. Oke, ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada, saya mau sesi slide terakhir. Meditasi. Meditasi itu sebenarnya bahasa yang sebenarnya terasa milik Hindu. Pada meditasi dengan duduk diam, dengarkan tentang apa yang ada dalam pikiran. Jadi mindfulness juga, zikir pun meditasi sebenarnya. Bahkan meditasi itu sebenarnya satu akar dengan meditasi. Jadi meditasi dan meditasi itu hampir sama. Karena orang meditasi itu sebenarnya duduk diam dan dengarkan. Dengarkan dengan apa yang terjadi dalam internal. Jadi zikir itu meditasi. Kalau kita pakai definisi. Jadi meditasi ngapain? Meditasi duduk diam, dengarkan, fokuskan pada kita pada satu titik. Bukan ngosongin pikiran. Fokuskan pada satu titik. Itu apa? Diri kita. Maka yang dilakukan adalah perhatikan nafas yang masuk dan nafas yang keluar. Saya memudahkan, saya biasanya nafas yang masuk pakai warna, karena bagi saya visualisasinya menjadi lebih putih. Masuk biru, keluar hitam. Itu bagi saya ya. Gitu. Bapak Ibu boleh tidak warna yang lain. Nafas biru, keluar hitam. Nah, beberapa orang kan keluar hitamnya sambil mengucapkan astagfirullah, dan boleh itu. Karena orang yang berzikir juga sebenarnya meditasi. Duduk, diam, dan mendengarkan astagfirullah. Lalu gitu ya tekniknya. Jadi nggak ada teknik yang meditasi itu yang ngomongnya cepat. Astagfirullah. Mengapa cepat itu
cepat itu susah karena kita tidak, jadi ketika makin cepat makin chaos pikiran kita. Ya, oke, saya share terakhir ya. Ini sebenarnya misi kita terakhir. Di luar ada teknik namanya breathwork. Breathwork itu sebuah teknik latihan nafas karena semuanya berhubungan dengan nafas. Duduk diam. Jadi sebenarnya ini pecahan dari teknik mindfulness ya. Cuma kemudian saya kembangin jadi tauhid sentrik. Tauhid sentrik itu ada sebuah kondisi di mana kita mengalir bersama Allah dan menuju Allah. Nah, saya pribadi dengan teman-teman sebenarnya tadinya ingin ngembangin ini, kemudian dari Jokap, ya udah kembangin aja. Jadi kami sedang ngajak nih teman-teman yang ada di grup ya, silakan kalau belum ada di grup bisa, yang mau infak lagi boleh bisa gabung sama grup, karena kami akan melatih beberapa teman-teman untuk bisa menguasai TCB ini, Tauhid Breathwork gitu. Dan nanti boleh membuka kelas menjadi mentor. Jadi begitu ada selesai, Bapak Ibu boleh membuka kelas, ajak orang-orang latihan. Yuk latihan. Karena ini sebenarnya dakwah juga. Karena membawa kehadiran Allah di dalam hidup kita melalui nafas. Nafas itu bagi mindfulness adalah sebuah tanda hidup. Dan kita juga boleh. Nah, semakin bagus kita bernafas, maka sebenarnya aliran oksigen makin bagus. Karena kadang-kadang stres itu akan menghasilkan hormon-hormon negatif dan itu merusak aliran darah, aliran apapun termasuk aliran nafas kita. Jadi ketika nafas mengeluarkan itu sebenarnya menenangkan pikiran, kita akan masuk pada kondisi, jadi kita keluar dari kondisi otak reptil, bahasa kerennya gitu ya, otak stres gitu, dan menuju ke kondisi kesadaran penuh, atau di mana pada saat itu yang kerja otak korteks bagian kecerdasan kita. Sebenarnya konsep mindfulness sebenarnya gitu, mengeluarkan kita dari kondisi stres. Karena stres itu kita akan masuk ke kondisi otak, bagian otak namanya otak reptil ya. Otak itu pilihannya kan cuma 3, either melawan, lari, atau freeze, membeku. Kita takut terjebak itu, kalau terjebak itu bagian logik kita yang ada di korteks nggak jalan. Justru dengan mindfulness kita shifting gitu. Nah, media mindfulness itu nafas. Bernafas. Dan kembali saya waktu belajar nafas itu ingat almarhum Ustadz Abu Akila ya. Waktu sebelum berangkat pelatihan rehat atau resonance healing touch, saya bilang diskusi dulu lah awal berangkat untuk pelatihan Singapura. Dan dia bilang nafas itu asal jangan nahan nafas yang tidak fitrah. Di luar itu nafas apapun boleh, selama hanya nafas keluar, tahan itu tahan sederhana, yang bukan tahan di bawah besar itu namanya tunggal itu nggak boleh. Karena itu sebenarnya membuat aliran oksigen kita menjadi lancar dan kita membawa nama Allah di situ. So yang belum gabung silakan gabung, karena nanti pelatihannya ada 2 kemungkinan di WA group atau mungkin dijadi 1 di Telegram. Karena di Telegram tuh lebih banyak orang gitu. Jadi kalau nanti bisa sampai 1000 orang kan bisa jadi 1 gitu. Nanti diskusinya di grup. Kami ingin punya misi seperti, mungkin Bapak Ibu pernah dengar Falun Gong ya. Falun Gong itu kan pernah oleh komunis di Cina itu pernah orangnya dibunuh-bunuh ya, karena ya ikut banyak gitu. Jadi Falun Gong itu latihan nafas, tapi latihan bawa ajaran Buddha gitu. Nah, kita akan bawa Tauhid itu bawa ajaran Islam. Membuat manusia itu lebih dekat dengan Allah, membuat manusia itu yakin. Dan sebenarnya saya bukan ngajar, makanya saya lebih suka nama mentor bukan. Karena mentor itu sebenarnya sambil belajar gitu, kita memperbaiki diri. Rupiah, bagian yang manfaat tergantung rupiahnya apa, bentuk rupiahnya apa. Karena rupiah itu sebenarnya intervensi. Ya tidak manfaat bagi saya. Kita kan sudah melakukan sesuatu. Jadi kalau rupiahnya adalah membawa dia, kembalikan dirimu pada Allah, kembalikan para, ingat bahwa kamu itu punya kuasa. Mungkin iya itu maksudnya kuasa. Tapi kalau rupiahnya sudah melakukan intervensi pada pikiran, gitu, nah itu udah bukan mindfulness. Mindfulness itu sebenarnya lebih pada merenung. Misalnya kita lagi stres, perhatikan apa kita lakukan saat stres. Perhatikan saja. Bagaimana stres itu bisa masuk ke dalam pikiran.
Bagaimana mulanya sih stres itu masuk? Apa cerita awalnya? Oh gitu. Kita menyadari, oh itu yang membuat kita stres. Siapa lagi? Nah, semakin menyadari kita jadi tahu input proses dan outputnya. Dan kalau kita ingin membuat keluar, tinggal dirubah aja inputnya. Saya stres karena mikir kerjaan. Stres karena saya mikirkan nggak punya uang untuk bayar sekolah anak. Gitu. Perhatikan stres kita. Oke, begitu tahu gitu, kemudian kita mulai kembali ke kesadaran tadi, kesadaran pelatihan ketiga, bahwa nama Allah di situ. Gitu. Pertanyaannya, apakah Allah akan membiarkan kita berada dalam kondisi ini? Apakah Allah menyukai kondisi kita? Apakah Allah akan membiarkan kondisi ini? Pikirkan satu hal. Kalau Allah ingin memberikan informasi pada kita langkah apa yang harus dilakukan, pikirkan itu. Pada saat apapun yang muncul, begitu selesai, itu lakukan. Karena itu sebenarnya ketika mindfulness kita sedang membersihkan pikiran-pikiran atau kata-kata yang berisik karena kata-kata yang berisik itu sering menghalangi inspirasi. Nah, ada teknik tentang baca Quran kan? Kadang-kadang lagi stres dibuka Quran manapun seruk gitu. Kemudian muncul suatu ayat gitu. Karena kita mencari hubungan dengan ayat. Ya itu sebenarnya bukan tentang balik bukunya. Ketika kita pakai kecuali ada sains di balik itu ya. Tapi sebenarnya ayat itu ketika digaungkan terjadi koneksi kita pikiran dengan Allah. Dan koneksi itu membuat kita ada inspirasi. Dan inspirasi membuat kita melangkah. Ada bagusnya baca Quran, buka satu ayat dan pikirkan apa hubungannya ayat itu dengan masalah saya. Cari pikiran itu dengan mindfulness bahwa Allah itu hadir menolong kita. Dengan itu kita mendapatkan izin. Nah, ini harus dilakukan oleh orang-orang kan. Buka ayatnya kemudian ada. Sebenarnya bukan masalah bukanya, ini kemampuan dia ngajak kesadaran kita untuk berkoneksi dengan Allah. Dan dari koneksi itu kita harapkan ada jawaban. Sebenarnya zikir pun bisa dilakukan. Jadi membaca ayat Quran itu menyadari kita bahwa kita tiap hari dibimbing Allah. Dan tiap ayat sebenarnya di dalam Quran itu koneksi dengan kita. Itu maksudnya begitu sebenarnya. Ya. Sebenarnya mohon maaf ya, bukan tentang Qurannya sebenarnya. Di teknik coaching juga ada. Teknik coaching itu kadang-kadang kita bawa gambar nih, kocok maaf saya dengan Pak Hadi. Ya Pak Hadi punya masalah apa? Ini Pak Hadi pilih kartunya. Kemudian Pak Hadi ambil kartu. Kartu misalnya gambarnya gunung gitu. Oke. Apa Pak hubungan gunung dengan jawaban Bapak? Kita searching untuk mencari hubungannya. Lama-lama terjadi koneksi. Nah, cuma indahnya kalau itu udah dilakukan dengan Quran. Kita menjadi powerful karena kita membawa Allah ke dalamnya. Ya, satu tarot lah, apalah sebenarnya itu hanya sekedar kalau di ilmu creative thinking namanya jembatan berpikir. Jembatan berpikir itu kita menggeser fokus kita dari fokus masalah ke gambar ini kemudian tertimbul inspirasi. Tapi saya nggak bilang Quran sama dengan tarot, itu bukan hal itu sebenarnya. Ini saya lagi bicara tentang jembatan berpikir. Jembatan berpikir seperti itu. Tentu akan lebih indah kalau dengan Quran, karena kan kita disuruh membaca ayat kauliyah dan kauniyah. Membaca ayat Quran dengan membaca apa yang ada di sekeliling kita. Itu jadi inspirasi. Saya ingat banget waktu dulu ikut surat tafakur alam itu, awalnya saya ini apa gitu. Tapi lama-lama kemudian saya pikir, enggak. Tafakur alam itu melihat daun gitu. Dan kita tahu tidak ada satu daun pun yang gugur tanpa Allah ketahui. Ini apa artinya? Artinya apa? Setiap masalah yang kita hadapi, Allah tahu. Setiap apa tantangan, Allah tahu. Pertanyaannya adalah, kita menengadah meminta doa pertolongan Allah kalau kita membiarkan gesekan sendiri tanpa Allah. Kan itu sebuah kesombongan sebenarnya. Sementara kita sudah punya power, Allah ya bawa Allah ke dalam masalah itu. Nah itu tentang, jadi dia dari daun yang gugur saja sebenarnya ada banyak cerita yang bisa saya ambil pelajaran sebenarnya. Dan itu tentang mindfulness. Jadi mindfulness in context of Muslim ya, gitu ya. Dalam konteks seorang Muslim adalah mindfulness di mana Allah kita membawa kembali dan benar kata benar. Kita membawa pada kondisi ihsan. Kita membawa Allah to exist either dalam konteks sholat dan Allah exist in every step dari kehidupan kita. Di setiap nafas yang kita hirup, di setiap nadi yang berdenyut setiap kali, itulah Allah hadir. Dan kalau kita berdasarkan itu sebenarnya
hidup kita menjadi lebih nyaman. Karena tantangan dalam hidup apapun Allah tahu. Nggak ada yang nggak tahu apa apapun gitu. Jadi pertanyaannya adalah kita hadir meminta Allah pada saat itu saja atau di setiap momen. Karena kalau setiap momen kita merasakan Allah hadir, disitulah sebenarnya kondisi mindfulness. Maka saya sebenarnya kalau membaca beberapa hadis tentang Rasulullah, bahkan ada sebuah cerita bagus tuh. Walaupun sebenarnya agak lanjut, tapi ceritanya gini. Rasulullah menghadapi dunia dengan secangkir kopi. Rasulullah menghadapi chaosnya dunia dengan secangkir kopi. Menarik ya, maksudnya kopi itu kan kita pagi-pagi nikmati kopi dengan ketenangan, senyum, terjadi mindfulness di dalam pikiran, dan situlah sebenarnya Rasulullah. Jadi menghadapi chaosnya dunia dengan secangkir kopi. Pertanyaannya, kita kan levelnya belum dunia, baru kita menghadapi chaosnya hidup. Gitu. Sementara Rasul itu bukan hidup saja, Rasul itu menghadapi chaosnya dunia dengan menikmati secangkir kopi. Dan menurut saya itu sebuah ilustrasi bahwa begitulah Rasulullah. Gitu. Beliau menghadapi chaos dunia hanya dengan ketenangan. Mengapa tenang? Karena Allah eksis. Makanya dalam kehidupan Rasul yang membuat Rasul surat Wadduha itu kan ketika ayat tidak turun, itu yang membuat Rasul stres. Why? Karena dia berjarak gitu. Nah kita kan sering sekali berjarak, tapi nggak buat kita stres terus ya. Karena Rasulullah tuh dihina orang, dia kalem bagi Rasul. Karena tahu eksistensi di dunia kan. Tapi ketika Allah tidak turun, itu yang membuat stres. Maka turunlah surat Wadduha kan di situ sebenarnya. Jadi kalau saya cerita begini sebenarnya harusnya, nah ini kita belajar, termasuk saya juga belajar. Tadi saya cerita ya, kadang-kadang hidup itu stres dan kita kadang-kadang tertarik atau tersabotase oleh pikiran lain. Tapi tugas kita adalah sabotase balik gitu. Jadi kembali kita bukan malaikat gitu. Kadang kita tergeser kiri kanan, tarik kembali. Karena hidup itu perjuangan. Dan perjuangannya adalah mengembalikan kita pada kondisi mindfulness. Kenapa? Karena kita mindfulness, kita kuat. Jadi kalau kita nggak kuat, sebenarnya kita nggak mindfulness dalam konteks Islam. Karena harusnya mesti ya. Kalau kemarin saya ketemu orang cerita, aduh mas, aku ini udah 54, aku sakit, tapi gimana ya? Pak, sebenarnya Rasul itu mulai perang 51-52 dan terus perang sampai meninggalnya gitu. Jadi artinya perang di zaman Rasul itu butuh power, butuh fisik gitu. Bukan perang pakai ngumpet, enggak, butuh fisik, mengangkat pedangnya berat. Terus saya pernah pegang itu pun katanya masih bukan aslinya gitu. Ya bukan, artinya betul latihan, artinya Rasul kuat gitu. Ya, jadi sebenarnya nggak ada hubungan dengan tua. Rasul itu perang sampai meninggalnya gitu. Jadi nggak ada cerita tua sebenarnya. Masih bisa lari, masih bisa harusnya gitu. Jadi kalau kita tuh suka nggak mindful, mindful orang sudah tua, pikun nih sudah tua, nggak ada cerita pikun sebenarnya. Sains tidak pernah mengatakan bahwa orang itu bahkan kalau dia hidup 200 tahun sekalipun nggak akan pikun. Yang membuat pikun itu penyakit Alzheimer, itu another story. Tapi kalau dia tua atau penyakit, dia nggak akan pikun. Itu maksudnya gitu saya cerita. Dan itu mindful aja maulid. Ini kita hari ini maulid. Saya ingin cerita bagaimana Rasulullah membangun hidupnya dan membangun umat sekitarnya dengan power, dengan mindfulness. Ya, harusnya gitu ya. Saya cerita begini tuh sebenarnya bukan berarti saya udah begitu. Kembali kadang-kadang kita ketarik sabotase dan sebagainya gitu. Yang cerita mindfulness itu is a perjuangan untuk memastikan kita on track. On track mean meyakini Allah is there, ada Allah di situ, dan kita kuatkan bersama Allah. Dan itu harusnya kita pegang selaku Muslim, selaku masyarakat Muslim yang punya tanggung jawab pada diri maupun lingkungan. Tadi kan kita di latihan ketiga itu sebenarnya sebuah kesadaran spiritual, kesadaran bahwa kita pernah berjanji pada Allah, dan janji itu bukan hanya tentang janji itu kan seperti ini. Sama seperti hanya kita diangkat menjadi seorang direktur. Anda menjadi direktur, Anda harus bertanggung jawab pada saya. Tapi di saat yang sama Anda punya power untuk mengendalikan perusahaan ini. Yang Allah titipkan pada kita. Jelas kita bertanggung jawab pada Allah, tapi di saat yang sama saya bersamamu untuk mengendalikan dunia ini menjadi lebih baik, mengendalikan hidup kita menjadi lebih baik. Dan Allah setia bersama kita di situ. Dan itu mindfulness dalam Islam. Oke, pertanyaan? Sudah paham tentang mindfulness? So, latihan 1, 2, 3 itu latihan 1, 2 itu wajib tiap pagi.
kalau Bapak Ibu jalanin latihan 3, bisa jelang tidur. Jadi jelang tidur, ambil waktu 30 menit lah tidur ke atas, kemudian habis baca doa segala. Jadi itu kemudian tidur. Dan jujur tidurnya nikmat kalau kita merasa bahwa kita bersama Allah, tidur kita nikmat. Itu sih yang harapan. Jadi kadang-kadang kalau stres berat sekalipun, kalaupun kadang-kadang nggak sempat saya ketiduran, nggak bisa tidur tuh kadang-kadang saya lakukan main bola, latihan 3 detik, duduk pikirkan Allah. Ya udah, apapun yang kita hadapin dalam hidup ini kan sama Allah harusnya beres ya. Maka kita kedepannya Allah, saya ingin tidur bersamamu, saya ingin bangun juga karenamu. Dan insya Allah kita akan selesaikan masalah dunia ini dengan keyakinan itu. Baik, itu saya tunggu 2 menit. Ada pertanyaan nggak? Assalamualaikum, Coach. Assalamualaikum. Mohon izin. Silakan, Iya. Pak Men. Ini saya nggak konsentrasi karena cutting off ini kayaknya sinyal kurang bagus. Mungkin bisa ada ulangannya gitu. Ya, nanti yang yang kedua, ini tadi kan Coach bilang bahwasanya kita diperkenankan untuk membuat pelatihan. Pelatihan itu apakah ada tarif khusus kepada para peserta atau bagaimana? Oh, yang TCB ya. Ya, tepat ya. Terus yang ketiga ini kan kebetulan memang insya Allah nanti untuk HRS kebetulan juga sudah mulai ada beberapa respon dari sekitaran kami. Insya Allah sih ada beberapa sekolahan mungkin gitu. Nah, itu bagaimana membuat tarifnya, atau kalau misalkan mohon izin kalau bisa mengundang Coach Ari itu seperti apa begitu, Coach? Terima kasih. Oke, kita akan waktu itu Pak. Nanti insya Allah nanti saya informasikan tentang HRS dan sebagainya. Ini saya cerita TCB ya, Tauhid Centric Breeding. Nanti kita informasikan, memang kita nanti diskusi justru nanti di grup gitu. Kalau TCB ini kita mau tarifin berapa? Karena saya ingin TCB ini juga jadi media bagi kawan-kawan nanti yang terlibat untuk bisa mencari penghasilan satu sisi lain menyebarkan ilmu TCB ini ke luar. Jadi nanti kita diskusi mana mau 200, 300, up to you. Jadi orang, jadi karena niatnya TCB itu bisa jadi media untuk cari penghasilan bagi teman-teman yang saat ini sedang cari lahan usaha buat dari COVID. Untuk HR nanti kapan kita kontak ya Pak? Kita waktu itu aja gitu untuk HRS. Bagusnya gimana gitu. Karena saya sebenarnya pengennya Pak Mei yang ngajarin. Tapi kalau nggak ada, boleh nanti kapan saya ke sana. Kita mengamati pemikiran kita selanjutnya apakah sama dengan seperti itu? Ya, mengamati film bioskop. Betul Pak? Kita mengamati film bioskop. Iya. Ya insya Allah saya juga sambil belajar nih Coach, dari rekaman saya coba dengan yang buku-buku saya yang ada banyak sekali ini buku yang saya coba pelajari dengan menggunakan HRS begitu. Nah ini nanti insya Allah nanti saya pun juga rencana akan saya terapkan juga ke anak-anak saya, kan kebetulan semuanya mereka SMA gitu. Jadi bagus. Iya. 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 Nah ini ada permintaan dari salah satu orang tua murid bahwasanya ya diajarin juga nih, biayanya berapa gitu katanya seperti itu. Iya. Insyaallah Pak, insyaallah. Nanti kita akan diskusi itu. Oke, untuk Pak Hadi benar Pak. Kita kayak lihat film Pak. Jadi kita film diri kita dan tanpa judgement dulu. Terus setelah itu kita masuk ke pemahaman tentang gini. Tidak ada murni mindfulness yang murni. Karena waktu saya belajar mindfulness harusnya tidak ada Allah, tidak apa, kita just see. Pertanyaan menarik aja, just see, so what? Mau kemana gitu? Karena kalau kita sebenarnya nggak bisa just see dari kacamatanya Allah, itu yang harus kita pegang. Dari kacamata Allah. Jadi just see, misalnya kita lagi mindfulness itu, kita pikirkan tentang diri kita, watch aja apa yang kita lakuin. Dia perhatikan
Selesai itu harusnya istighfar bila ada salah, ya Allah istighfar. Kemudian next kita betul. Yang mau saya ceritakan gitu sebenarnya, ketika stres gitu, yang kita selesaikan adalah stresnya, karena stres itu judgment. Jadi masalahnya perlu kita selesaikan. Teknikalnya kan yang menjadi tantangan itu teknikal itu terhubung dengan emosi kita. Ya, emosi kita sering menghalangi. Sama seperti teknik-teknik KRS yang tadi Pak Mei sebutkan. Kalau emosi kita dengan masuk kepada nanti nggak mungkin nih, nanti susah, itu jadi tantangan. Jadi kita pertama biasa selesaikan area itu, dan kita masuk ke teknikalnya. Sama dengan mindfulness. Bukan berarti kita hanya melihat, selesai, kemudian melihat, selesai, kemudian apa lessonnya. Supaya next tidak gitu lagi. Itu tentang mindfulness. Mindfulness dalam konteksnya kita belajar hari ini mindfulness as a Muslim ya. Mindfulness as a Muslim. Bukan mindfulness murni, duduk, diam, dan dengarkan. Tapi duduk, diam, dengarkan, dan rasakan Allah hadir. Itu yang mau kita kerjain di mindfulness kita. Jadi karena kita makhluk muslim ya, jadi duduk diam dan dengarkan, feel Allah present, gitu, Allah hadir dan apa yang kita rasa. Iya, kalau untuk kesehatan, karena gini Pak, yang membuat tubuh tidak sehat, satu, pikiran nggak sehat. Itu satu ya, karena itu mengurangi kemampuan tubuh menyelesaikan proses healing session. Yang kedua, pikiran tidak sehat menghadirkan hormon tidak sehat. Nah, itu juga jadi tantangan. Justru kita, misalnya pagi-pagi tuh, suka saya pegang dada, dan saya udah diajarkan oleh just, ini cara mereka ya, bukan cara Islam. Pegang dada, kemudian katakan, saya ini Ari. Ari, I love you today. You are great. Pegang dada ini media untuk dan ini men-trigger hormon oksitosin, hormon bahagia dalam diri kita. Kemudian katakan suatu afirmasi yang bagus pada diri kita. Nah, makanya di teknik MTP yang baru ajarkan, pegang dada. Ya, ada banyak teori di sini. Pegang dada itu berhubungan dengan resonansi jantung dan berhubungan dengan trigger pada hormon oksitosin. Jadi tarik nafas, kemudian isi dengan afirmasi apapun. Jadi kalau kita bangun, kita katakan kalau muslim kan alhamdulillah gitu. Kita bangun, terima kasih bimbing saya hari ini menjadi orang lebih baik, lebih berguna dan bermanfaat. Tarik nafas, katakan alhamdulillah. Itu menarik. Nah, apakah kesehatan? Jelas bisa, Pak. Karena dengan hormon yang lebih baik, dengan pikiran yang lebih sehat, kita seperti memberikan stimulasi pada organ untuk menyelesaikan tantangan itu sendiri. Itu apalagi tadi teknik yang pertama dan kedua. Itu juga bisa membantu. Nah, teknik berikutnya kita bicara tentang healing process. Ada tentang healing process di teknik berikutnya. Ini baru teknik dasar tadi 1, 2, dan baik. Ya, apapun teknik harus mindfulness. Sebenarnya iya. Jadi kalau Pak Hadi terapis, Pak Hadi seorang coach, Pak Hadi seorang konsultan, kadang-kadang kita ketika sesi ini gitu. Ini kadang-kadang kebawaan. Gitu sih dengan orang, atau ini gini ya. Ini kayak mirip kasus si A nih. Si A begini nih. Atau kasus saya gitu. Kayaknya begini, langkahnya begini. Kita nggak present tuh. Kita nggak hadir. Ketika hadir, kasihan klien, Pak. Apa kliennya bayar kita? Klien bayar kita tuh karena kita ingin present. Gitu. Maka ketika kita nggak present, kasihan. Nah, besok kita nanti kapan kita akan belajar teknik anchor. Nanti di latihan itu kita teknik anchor itu untuk memastikan kita present, kita hadir. Hadir for client. Udah, nggak usah kemana-mana, nggak usah nanti abis ini gimana, hadir untuk klien selesai proses itu. Nikmati proses, karena klien kita akan proses. Sama tadi saya bilang, no judgment. No judgment itu artinya klien kita pakai baju nggak match. Kemudian kita tentu ini begini nggak match, harusnya pakai ini, itu kita lokasi terus pakai ini. Sementara di situ kita bicara sebenarnya. Nah, itu juga nggak match. Kemarin kayak Mbak Imam bagus. Bagaimana caranya kita cepat, sederhana. Cara psikis itu memikirkan cuma jadi tantangan karena kita sedang dialog. Tapi cara cepat, cara fisik. Apa caranya? Tarik nafas. Tarik nafas, keluarin, dan katakan saya mau fokus. Tarik nafas, perhatikan nafas dari keluar, sambil fokus ke klien, dan kembali ke fokus. Nah, nafas itu mengintervensi pikiran.
Baik, sudah malam ya, nggak terasa ya. Mudah-mudahan hari ini kita bermanfaat dan kita doakan teman-teman atau saudara kita yang di Gaza bisa selesai masalah airnya dan Allah tolong mereka supaya mereka bisa kembali pada kehidupannya dan Allah percepat kemenangan mereka. Dan untuk kita mudah-mudahan hari ini bermanfaat dan latih atau kita lakukan 3 hari 1 sampai 3, nanti kita akan lanjutkan 7 sampai 10-nya kita akan kirimkan recording. Jadi jangan lupa sebuah pengetahuan hanya akan jadi keterampilan kalau dilatih. Ingat yang tadi saya cerita, semakin kita ngelatih, semakin tumbuh kuat. Semakin kita lama-lama latih, maka snap-snap jaringan neuron kita menjadi lemah. Maka latih terus, jadi ini bagian lifestyle hidup kita. Mindfulness itu harusnya menjadi gaya hidup kita. Jadi ketika kita stres, kita kembali ke posisi kita. Allah hadir, Allah itu kembali ke kita. Dan itu kita ingatin teman kita, termasuk ingatin diri saya. Dan kadang-kadang kita juga suka lupa, termasuk saya juga, tentu kita entah marah, entah tersinggung, entah terlalu fokus pada satu titik, kita melupakan eksistensi kita. So pada saat terjadi, kembalikan pada kondisi mindfulness, kembalikan pada kondisi ihsan, seperti kata Bu Nur. Dan itu kembalikan bahwa Allah hadir kita, Allah memperhatikan kita, Allah membuat kita berdaya. Di saat yang sama Allah juga paham bahwa kita punya challenge. So mintalah pada Allah challenge itu diselesaikan, dan insya Allah Allah akan mampukan kita untuk menghadapi tantangan. Baik, Bapak Ibu, kita tutup kajian kita dengan kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdihi wa asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Ari. Terima kasih. Ya. Terima Terima kasih. kasih. Ya. Ketemu lagi. Ya, bagus. Tutup ya. Terima kasih. Terima kasih.